Apa momen paling ikonik yang ada di serial One Piece? Atau bahkan kalau kita tarik lebih jauh lagi, bahkan bisa untuk seluruh manga. Ya bener sih, kalau emang kita bagi sesuai tema, seperti ada momen komedi, momen sedih, dan ada banyak banget di berbagai manga-manga yang lain juga. Tapi entah kenapa nih, kalau bilang momen paling ikonik, paling epic yang rasanya hal-hal seperti ini tidak banyak juga terjadi di serial yang lain. Yang satu saja, satu momen yang membuat kenapa karakter ini bisa menjadi salah satu karakter yang paling populer dari seantero karakter-karakter yang ada dalam dunia manga, apalagi bahkan jika dibandingkan di serial One Piece saja. Ya benar, karakter tersebut adalah Zoro, dan momen terbaiknya adalah momen Nothing Happen yang terjadi di arc dari Thriller Bark. Nah, garis besar di sini kali ini kita akan mencoba membahas nih atau breakdown scene-scene atau momen yang epic yang pernah terjadi di serial One Piece ini. Dan kebetulan saya juga di sini sambil berdiri ya, biar sesuai lah dengan momen yang akan kita bahas di video ini. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita akan membahas atau breakdown scenes paling epic di serial One Piece, yaitu momen Nothing Happen. Wadaw. Dan dimana sesuai dengan namanya, breakdown berarti akan ada banyak banget yang kita bahas di video ini, dimulai dari komposisi, framing, paneling yang udah ciptakan di dalam manganya, serta juga plotting yang akan ada tarik dari satu momen luar biasa ini. Buat yang lupa, tapi rasanya nggak mungkin ya fans One Piece bakal lupa satu momen luar biasa ini. Ya mungkin ini sedikit recap aja lah untuk penyegaran pikiran, dimana momen ini terjadi pasca Luffy dan krunya mengalahkan Moria, namun tiba-tiba muncullah si Chibukai lain alias Bartolomeo Kuma yang dari situ dia menggunakan Ursa Shock-nya untuk meratakan pasukan-pasukan yang melawan Moria. Dan hanya beberapa saja yang bisa selamat pasca serangan tersebut, dan Zoro adalah salah satunya. Disitulah dia harus menerima semua luka dari Luffy, dan akhirnya muncullah momen dari Nothing Happen Zoro ini. Ya lagi-lagi kalau untuk chapternya, di manganya itu sekitar chapter 483 sampai 486, dan di anime itu episode 377. Nah lalu kira-kira apa yang menarik dari satu scene tersebut? Kenapa juga ini menjadi salah satu momen memorable bagi Zoro yang bahkan kita harus ratakan ke seluruh serial One Piece ini? Dimana momen ini membuat kita para pembaca mengetahui karakteristik yang ada berikan kepada Sanji, dan tentu saja rivalnya adalah Babang Zoro. Terutama keduanya sebagai sayap dari Raja Bajak Laut, dan Zoro di sini benar-benar membuktikan kalau dia layak sebagai sosok Rayleigh bagi Roger di bajak lautnya. Lebih dari seorang kru biasa, lebih dari teman biasa, sosok saudara yang berdiri sepantaran sebelahan dengan kapten kita, yaitu Bakasencho Luffy. Dimana Luffy sendiri adalah sosok kapten yang harus dapat dipercaya, dan inilah salah satu pengkarakteran terbaik yang dibuat kepada Zoro di keseluruhan cerita One Piece, dan bahkan pengorbanan Zoro ini pula membuatnya menjadi karakter yang sangat-sangat dihormati dan dicintai di sepanjang serialisasinya. Jadi oke, mari kita akan coba masuk lebih dalam membreakdown kenapa scenes ini sangat-sangat epic sekali. Dimana kita akan mulai dari momen yang mengawali semua hal ini, dan itu adalah tepat saat Kuma menerima misi untuk membawa kepala Luffy dan menghilangkan semua bukti hidup yang ada di sana. Di situ Kuma dengan santai pun berkata jika itu adalah hal yang sangat mudah. Yang jujur dari sini aja udah epic parah sih, dengan Kuma yang santai ngejawab atasan sambil duduk seperti itu, dan bahkan menjawabnya kalau itu hal yang sangat mudah. Ya apalagi buat kita sekarang nih yang udah tahu flashback dari Kuma dan tahu kekuatan Kuma sehebat apa mah, wah itu ngeratain semua kru yang ada di sana mah bener-bener sangat mudah sekali. Ya kalau kita lihat juga momen yang baru nyambung dengan sekarang saat mantan-mantan korban Moria bilang mereka semua baru saja freed atau bebas dari jeratan Moria, masa harus merasakan penderitaan lagi? Ya bagi Kuma ini sangat dalam sekali, mengingat dia adalah mantan budak yang tidak memiliki kebebasan, yang bahkan dia pula membebaskan banyak sekali orang sejak kecil, makanya tangannya disebut sebagai Hand of Liberation. Dari momen itulah Kuma secara langsung bergerak, dan target pertama yang dituju tidak lain dan tidak bukan adalah
Zoro. Dan di saat yang sama ketika orang lain berusaha menghajar Kuma, Zoro pula berkata kalau yang dia inginkan adalah aku, jadi jangan permalukanku. Menariknya Zoro juga berkata kata-kata yang sangat epik sekali nih saat Usopp menyuruhnya diam karena dia sudah dalam keadaan terluka parah. Ya lagi-lagi, ya hal-hal tidak beruntung seperti inilah bagaimana hidup akan terus berjalan. Jika kau membuat banyak alasan, apakah seseorang akan datang dan menyelamatkanmu? Jadi jika aku mati di sini berarti hanya sampai situlah batas dari hidupku. Yang sejujurnya ini respect banget nih kata-kata dari Babang Zoro. Yang sebenarnya hal ini pula yang banyak kita hubungkan ke dunia nyata. Mungkin buat yang masih sekolah belum terlalu relate lah ya dengan beberapa hal seperti ini. Karena jika kalian sudah masuk atau sudah terjun ke dalam dunia ya seperti dunia kerja dan kehidupan yang ada, wah itu benar-benar sangat berbeda dibandingkan ketika masih sekolah lalu. Kalian sudah bisa menikmati nih seberapa kejamnya dunia yang terlalu sibuk lagi-lagi kalau cuma mikirin masalah percintaan, gengsi, apalagi buat kalian-kalian yang selalu komen tentang facecam atau bukan sampai misu-misu. Dunia terlalu sibuk untuk mengomentari kalian-kalian yang sangat gabut seperti itu. Terutama masih ada anak dan istri yang harus dikasih makan. Ngapain capek-capek ngurusin orang yang membenci kalian yang bahkan tidak ikut andil apa-apa ke hidup kalian juga kan? Jadi lagi-lagi dunia jauh lebih kejam dibandingkan hal-hal biasa seperti tadi. Dan lagi-lagi jika kita kembali ke kata-kata Zoro, kalau kita menyerah dari itu semua, siapakah yang akan menolong? Yang apakah pemerintah, ini masih aja ngarepin orang lain untuk dapat menolong? Yang bukankah ini sangat mantap sekali kata-kata dari Zoro? Karena sebenarnya banyak sekali menampar orang-orang yang memiliki pemikiran yang sangat simpel. Dan pertarungan pun pada akhirnya terjadi antara Zoro dan juga Kuma. Ini pula yang saya suka dari One Piece, dimana duel-duelnya tuh jarang mereka saling ngasih tahu kemampuan A dan kemampuan B dari masing-masingnya, dimana mereka akan mengetahuinya ketika bertarung satu sama lain kalau oh dia memiliki kemampuan seperti ini. Ya mungkin sedikit berbeda lah dibandingkan serial-serial lain yang dari awal sudah menjelaskan nih gue punya kemampuan A, gue punya kemampuan B, yang akhirnya yang sebenarnya ditujukan kepada kita para pembaca, tetapi bukankah jika sedang bertarung itu yang dikasih tahunya adalah pihak musuh. Jadi lagi-lagi menurut saya itu kurang masuk akal dalam sebuah pertarungan, apalagi pertarungan hidup mati. Dimana di sini Kuma cuma ngasih tahu kalau dia memakan Nikyu Nikinomi, tetapi udah itu pun tidak menjawab apa kemampuan yang dimiliki oleh Kuma terutama secara overall. Ya Zoro pula yang sudah terlalu kecapaian pasca arc dari Thrillbark dan semua kru yang tadinya terdiam karena tahu dia adalah duel one on one yang pada akhirnya harus ikut masuk nih dan mengintercept semua hal tadi, terutama ketika Zoro dalam keadaan hampir mati yang akan dihajar oleh Kuma. Dan orang pertama tersebut adalah Sanji yang langsung menendang kepala dari Kuma. Yang lagi-lagi momen sekali-kalinya Sanji menendang sesuatu tapi malah dia yang kesakitan udah munculkan juga di satu momen ini. Dan inilah sebenarnya salah satu momen merinding lainnya sebelum akhirnya kita sampai ke puncaknya nanti. Ketika Kuma menyiapkan Ursa Shock-nya dan bertanya kepada semua orang, jadi aku akan membiarkan nyawa kalian atas bayaran, berikan kepadaku kepala dari Luffy si topi jerami. Yang bahkan panel per panelnya pun udah buat dengan sangat epic. Luffy yang gak tahu apa-apa tertidur dengan santai, di mana yang lainnya melihatkan muka yang sangat serius. Dan dengan serentak mereka pun menjawab tentu saja tidak. Dan inilah momen gila Ursa Shock yang berdampak luar biasa pun akhirnya dikeluarkan oleh Kuma. Yang epicnya lagi di manga ini menjadi penutup chapter yang buat yang sudah dari dulu biasa baca mingguan, ini bakal berdampak epic banget pada diri. Dan lanjut kita masuk ke chapter selanjutnya di 485 yang bahkan Oda pun memberikan judul khusus untuk chapter ini, yaitu kru bajak laut topi jerami Zoro si pemburu bajak laut. Ya benar, inilah judul chapter yang spesial dibuat untuk Babang Zoro kita. Dimana dari satu file ini saja sudah terlihat kan dampak Ursa Shock yang sebesar apa. Thrillbark itu adalah satu pulau atau mungkin kapal yang sangat besar sekali, dan dampak serangannya atau shockwave-nya jauh lebih besar dibandingkan satu pulau ini. Yang mungkin buat penonton anime bakal lebih kelihatan lah untuk dampak epicnya seperti apa. Dan tidak kalah epic, panel per panelnya walaupun terkesan boros oleh Oda, dimana dia benar-benar rinci detail yang membuat pensuasanaannya jauh lebih epic lagi. Yang awalnya dari jarak jauh pasca Ursa Shock terlihat daerah-daerah menjadi puing-puing, lanjut ke Kuma yang berdiri tegap sampai ke
wajah seriusnya pun akhirnya diperlihatkan. Tepat saat Kuma mau membawa Luffy, Zoro yang ternyata masih dapat bergerak akhirnya pun berdiri dan langsung menyerang Kuma dengan serangannya sisi Son Son, yang akhirnya dari situ pun dia tahu kalau Kuma adalah seorang cyborg yang dinamakan sebagai pasifista. Yang menariknya, pasifista ini memiliki arti pencipta kedamaian. Di momen Zoro tahu semua kemampuan Kuma pun, di situ dia akhirnya berkata, dengan tubuh sehebat itu dan buah iblis seperti itu, sepertinya aku tidak punya harapan lagi, apalagi tubuhku sudah tidak bisa bergerak dengan semestinya. Yang ada pun bahkan di sini menggambarnya dengan sangat detail sekali, karena berkali-kali Zoro digambarkan dengan efek getaran yang berarti dia masih gemetaran pasca luka yang dia miliki di tubuhnya tersebut. Zoro pun pada akhirnya duduk sila dengan tenang sambil masih memastikan lagi satu hal. Jadi bagaimanapun, apakah kau akan tetap bersikeras untuk membawa kepala Luffy? Dan Kuma menjawab, itulah satu-satunya hal yang bisa saya lakukan. Dan Zoro pun menjawab juga dengan tenang, baik kalau seperti itu, aku akan memberimu kepala seseorang dan kumohon ambillah kepalaku dan kumohon puaslah dengan hal itu. Aku tidak bisa bilang kalau kepalaku sudah cukup terkenal, tetapi jika kau berpikir di masa depan sebagai seseorang yang akan menjadi pendekar terhebat di dunia ini, harusnya itu bukanlah menjadi masalah untuk kalian, terutama pemerintah dunia. Kuma pun terdiam dan menjawab juga dengan sangat respect, kau memiliki ambisi yang sangat besar. Jadi apakah kau berkata jika kau sudah siap mati untuk menggantikan nyawa dari satu pria ini? Dan jujur jawaban Zoro di sini benar-benar bikin merinding parah, karena penggambaran dan panel yang udah gambarkan pun sangat-sangat epic sekali. Untuk saat ini tidak ada cara lain untuk menyelamatkan kru ini, dan jika aku tidak bisa menolong kaptenku, maka ambisiku hanyalah sia-sia belaka. Karena Luffy adalah orang yang akan menjadi raja bajak laut yang wah, ini wadidaw banget. Berkali-kali baca, berkali-kali juga merinding dibuat oleh Zoro, terutama Oda di satu momen ini. Ya lagi-lagi Oda emang selalu terbaik lah masalah narasi-narasi yang dibuatnya dengan seperti ini. Namun Oda tidak hanya memberikan momen bintang ini kepada satu karakter Zoro saja, karena tepat saat itu Oda membangunkan Sanji dan membuatnya berkata hal yang serupa. Angkatan Laut mungkin masih belum melihatku sebagai orang yang berbahaya, tapi ambillah kepalaku Sanji si kaki hitam. Berikan aku kematian yang terhormat. Jaga kru yang lain ya. Aku minta maaf, tetapi kalian harus mencari koki yang lain. Yang lagi-lagi bukanlah ini What Awards juga dari Babang Sanjay kita. Namun tentu saja bukankah ini adalah waktu yang tepat bagi sang tangan kanan alias Zoro untuk beraksi? Karena di situ Zoro langsung memingsankan Sanji dengan menyerangnya menggunakan sarung pedang. Yang lagi-lagi sangat masuk akal. Sanji dalam keadaan sekarat karena habis bertarung, jadi serangan seperti itu sudah cukup untuk membuatnya pingsan. Dan di sini pun Zoro berkata kalau ini adalah permintaan terakhirnya, di mana Kuma definisi terdiam santuy sambil mendengarkan semua drama tadi. Yang sejujurnya ini gila banget sih, Kuma sangat-sangat epic sekali. Di momen itu Kuma pun menjawab, jika aku masih membawa topi jerami setelah semua hal ini, itu akan benar-benar sangat memalukan. Namun dengan begitu akan aku lihatkan neraka yang wah ini sangat mantap sekali. Terutama menurut saya ini juga salah satu momen yang membuat Oda bisa dibilang sangat-sangat jenius sekali, karena dia tidak hanya membuat Kuma membawa Zoro menggantikan kepala Luffy ke pemerintah dunia, tetapi Oda membuat sesuatu yang jauh lebih epic dan jauh lebih masuk akal lagi, yaitu Kuma mengeluarkan semua kecapaian dan luka yang ada dari diri Luffy lagi-lagi untuk diberikan kepada Zoro, yang alasannya pun sangat jelas, karena Zoro bersikeras untuk mengganti kepala Luffy. Ya benar, ini bukankah sangat masuk akal sekali? Jika kau ingin menggantikan kepala Luffy, maka kau harus menerima semua luka dan semua derita yang dirasakan oleh kaptenmu. Wow, ini Kuma sangat gila sekali. Dimana Kuma pun melanjutkan, ya tapi melihat kau yang sudah sekarang berada di ujung kematian, akan sangat mustahil bagimu untuk dapat bertahan dari semua ini, dan kau akan mati. Yang bahkan panel yang ada gambar pun benar-benar terasa vibe-nya, dimana Zoro dalam keadaan gemetaran, tetapi tatapan matanya benar-benar terlihat sangat serius. Dan di momen Kuma melempar luka sedikit saja kepada Zoro, dari situ Zoro sudah teriak sakitan dan bahkan dia sampai ambruk. Baiknya Kuma, dia masih nanya lagi pasca itu, gimana? Yang bukankah ini mengisyaratkan apa kau masih mau melanjutkan semua hal ini? Yang tentu saja Zoro adalah man of the world, yang dia akan terus melanjutkan kata-katanya, karena di sini Zoro berkata, bolehkah aku melakukannya di lokasi yang lain? Yang tentu saja Zoro tidak mau hal ini dilihat oleh semua orang yang ada.
Dan di momen inilah Zoro yang harus menyiapkan diri untuk masuk sendiri dan memegang sendiri luka dari kaptennya selama arc dari Trial Bug. Yang bahkan ditutup dengan kata-kata epic dari Kuma, dia benar-benar mempunyai nakama yang luar biasa. Tentu saja itulah harapan minimal dari seseorang yang memang anakmu Dragon. Nah, ternyata pasca Kuma pergi pun semua orang dalam keadaan hidup yang hanya terluka kecil saja. Yang pasti ini juga karena Kuma tidak benar-benar serius untuk membantai habis semuanya. Yang ingat kata-kata saya sebelumnya, karena mereka baru saja bebas dari jeratan Kuma. Dimana di sisi lain kita melihat Luffy yang sudah bisa lompat-lompat dan benar-benar definisi sehat total. Real sih, semua kecapaian dan lukanya menghilang akibat kesembuhan yang dilakukan oleh Kuma tadi. Yang mungkin buat kalian sekolah olahraga bakal cukup relate dengan hal ini, karena terkadang mungkin jika tubuh kita sudah oke, tetapi mungkin otot-otot kita masih belum memberikan reaksi yang cukup agar kita bisa melanjutkan olahraga lagi. Yang itu pun sangat masuk akal, karena lagi-lagi tubuh kita bisa memberikan semacam sensor atau sinyal yang seperti memberitahukan kita kalau udahlah, jangan dulu olahraga, istirahat dulu aja karena tubuhmu masih belum kuat. Dan Luffy di sini dengan membuktikan kalau dia sudah bisa bergerak lagi, yang berarti semua hal tadi, kecapaian, pegal, semuanya dihilangkan oleh kemampuan Kuma. Nah, mereka di sisi lain situ, Sanji yang tahu betul sebelum dia pingsan apa yang terjadi, dia langsung mencari Zoro karena apakah dia sudah mati dan dibawa oleh Kuma atau kemana kan kita masih belum tahu dari perspektif Sanji. Yang sampai akhirnya dia pun bertemu Zoro yang dalam keadaan berdiri tegap dengan darah di mana-mana. Dan inilah momen nothing happen yang luar biasa epic. Zoro dengan tubuh penuh luka, bahkan di sekitarnya pun terlihat banyak darah di mana-mana, dan Sanji tentu saja bingung dengan berkata, "Hey, banyak sekali darah, apakah kau masih hidup? Apa yang terjadi?" Dan Zoro yang ternyata masih sadar, guys, yang di sini pun gila banget, Zoro masih benar-benar sadar. Di situ dia menjawab, "Tidak ada yang terjadi, nothing happen." Yang boom, ini chapter yang luar biasa. Ya, tidak hanya chapter, bahkan momen yang sangat gila sekali. One of the best moment manga of all time yang mungkin bisa saya katakan pribadi dari channel Devil No Mi. Menariknya kalau kita lihat di chapter selanjutnya, kita langsung skipkan ke beberapa waktu karena semuanya dalam keadaan siap-siap. Tetapi yang pertama bertanya, keadaan Zoro tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang dia lindungi, yaitu kapten kita alias Luffy. Yang bukankah ini wadaw banget. Dan ketika si duo ini mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, karena sebelumnya orang-orang pada bingung kenapa semua bisa terjadi dan Kuma langsung menghilang begitu saja, di sini Sanji langsung menangkapnya dan menyuruhnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan situ pula dia berkata kalau Zoro melakukan itu bukan karena dia ingin dipuji oleh siapapun, terutama pasti nakamanya bakal merasa beban jika Zoro melakukan hal seperti itu, terutama untuk Luffy. Jadi udahlah, diem aja, jangan umbar-umbar apa yang dilakukan oleh Zoro. Yang sejujurnya di momen ini pula lah kita bisa melihat dinamis dari kru topi jerami yang saling respect satu sama lain. Bahkan ketika pesta terjadi, Nami yang emang selalu menjaga ini orang-orang yang dalam keadaan terluka parah, ya seperti saat Luffy pingsan, Nami pasti selalu ada di sebelahnya. Dan di sini pun sama, ketika orang-orang lagi pesta dan saat Zoro pingsan, Nami lagi-lagi menjaga di sebelahnya. Yang tentu saja ditemani oleh sang dokter kapal kita, yaitu Chopper. Nami juga berkata kalau Zoro selalu menjadi orang yang paling kuat. Dan di sini bahkan momen kocak pun terjadi saat Luffy bilang apakah Zoro sudah sadar. Kalau belum, yuk kita kasih minuman kesukaannya aja, dan dia mau disiram pakai sake bejir yang aduh babang Luffy kita. Nah, jadi menurut saya satu momen ini benar-benar banyak sekali memberikan insight di serial One Piece. Dimulai dari Zoro yang harusnya sudah terbukti ya kalau dari masalah fisik dia jauh lebih kuat dibandingkan kapten kita yaitu Luffy. Karena jangan lupa dia menerima dua luka, yaitu luka dirinya sendiri yang sangat parah dan bahkan luka kaptennya pun dia terima tetapi masih dapat berdiri, dan bahkan setelahnya pun masih dapat hidup yang walaupun sangat wajar sekali dampaknya sangat lama. Dan sejujurnya menurut saya momen ini pula yang membuat Zoro cukup berbeda dibandingkan dengan second lead yang ada di serial lain. Ya mungkin seperti Sasuke, dimana Sasuke ini lebih ke arah rival lah dari Naruto, dan itu pun dibuat dengan mereka yang saling berlawanan. Atau mungkin di Bleach ada Uryu Ishida, yang ini pun sangat jauh sekali sih jika mau dibandingkan dengan Zoro. Ya mungkin ada banyak juga nih second lead lain seperti Fushiguro, tetapi ya jika dibandingkan dengan Zoro akan cukup jauh karena second lead di One Piece ini adalah di antara Luffy dan Zoro, dan Luffy adalah seorang kapten. Zoro bisa dibilang sebagai seorang bawahan yang seharusnya jabatan atau stratanya ada di bawah Luffy, tetapi second lead ini bisa membuatnya seakan-akan mereka berdua adalah sosok yang
Katara. Nah, jadi itulah breakdown untuk satu momen yang sangat-sangat epic sekali di serial One Piece, terutama buat saya sendiri channel Devil Nomi. Tapi kalau menurut kalian apa sih momen epic lain di manga terutama One Piece? Bisa tuliskan di kolom komentar ya. Yang mungkin bisa kita coba breakdown untuk bahasan di video-video selanjutnya. Yang kebetulan juga buat kalian yang sadar, di sini saya sedang memakai kaos dari topi jeram yang bahkan sangat lengkap sekali. Ada semua lengkap nih, Emperor Mugiwara dengan Zoro, Luffy, Sanji, dan juga Jinbei. Nah, buat kalian yang mau, yang ini juga bukan endorse sih, karena ini kaos dari Kizaru yang sudah lama banget nih suka dengan pakaian-pakaian dari Kizaru World ya, sama orang Bandung yang bahkan dia sudah buat dari zaman Kaskus yang udah lama banget. Buat kalian yang pengen linknya atau produknya bakal saya simpan ya di tag produk dari video ini. Dan balik lagi, karena ini bukan endorse, karena saya emang suka saja produk dari Kizaru World ini. Tetapi kalau Kizaru World mau endorse ke channel ini, boleh banget, bisa langsung kontak ke link yang ada di deskripsi video ya. Nah, jadi itulah untuk video kali ini. Like aja video kalau kalian suka, diselanjutnya kalau suka jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devela pamit, and I'll see you guys next time.